Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo gelar jumpa pers pada hari Selasa 8 Desember 2020 di Warkop Acik Calatu, Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Jumpa pers tersebut dihadiri oleh dua kepala dinas Kabupaten Wajo sebagai narasumber dengan tema sosialisasi dan program kerja pemerintah terkait pekerjaan umum di Kabupaten Wajo dan perang LSM dan media tahun 2020. Turut hadir Kepala Dinas PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Wajo, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Wajo, Haji Alamsyah, serta moderator Dinas Kominfotik Kabupaten Wajo. Kesatuan bangsa dan politik tidak lain adalah bagaimana Kesbangpol menggerakkan semua potensi yang ada di kabupaten ini untuk bersama-sama menyelenggarakan apa yang menjadi visi dan misi Bupati atau mendukung visi misi dan Bupati. Saya kira hal ini harus dipelihara oleh bahwa tugas pokok Kesbangpol adalah membantu Bapak Bupati, Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan kewenangan dan tugas pembantuan yang ada di daerah. Sedangkan fungsi desa, kecamatan, OPD, ya saya kira kita berdayakan teman-teman. Sehingga apa yang terjadi nantinya kita harapkan bahwa ketika ada ormas lain yang masuk dengan harapan bahwa tentu teman-teman yang punya wilayah itu ya mohon maaf bisa menyampaikan ini. Jumpa pers ini dilakukan agar masyarakat mengetahui sejauh mana kinerja yang dilakukan dinas terkait program kerja pemerintah Kabupaten Wajo, ungkap Haji Alamsyah selaku narasumber Kepala Kesbangpol Kabupaten Wajo. Tentu dari penyampaian tadi masih ada hal-hal yang mengganjal di hati teman-teman sekalian. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami buka sesi untuk bertanya. Kami ya 4 orang dulu, nanti setelah itu kita akan lanjutkan ya. Penanganan di desa Lempong yang ada 14 titik yang rusak dikena banjir, apakah sudah ditangani saat ini atau bagaimana? Dan kedua, saya ingin berbicara soal kecamatan mengenai masalah apa langkah-langkah pemerintah daerah Kabupaten Wajo menanggulangi banjir kiriman yang sering melanda Siwa. Karena Siwa itu sering dilanda banjir sehingga bisa tenggelam rumah sakit. Karena saya tahu juga bahwa tahun ini sangat ketat dalam pemeriksaan proyek. Tidak mungkin lagi ada main-main sekarang kontraktor. Karena mulai dia sudah dipantau oleh baik BPK-nya, baik apanya selalu turun memantau Muhammad. Jadi saya tidak khawatir lagi proyek-proyek yang dibangun di Kabupaten Wajo tahun ini karena sudah ketat pengawasan. Apa betul di Wajo ini pekerjaan proyek khususnya kontraktor ada cukup? Proyek sehingga terdiskualifikasikan kontraktor lokal, tidak diberdayakan kontraktor lokal. Karena rata-rata yang terdeteksi pemberitaan media adalah mereka rata-rata yang melakukan pekerjaan proyek jalanan besar itu adalah dari kontraktor luar. Apakah ini cukup? Masuk Wajo yang kontraktor itu yang banyak berkorban. Bahkan ada indikasi bekerja sama dengan ABH untuk melakukan bukan lagi minta-minta ini pemerasan pada rekan-rekan kita kepala desa. Kalau sudah di atas 1 juta sudah pemerasan, tapi kalau ada di atasnya. Tahun 2020 ini, ia sudah merealisasikan sejumlah titik ruas jalan dan melakukan perbaikan dan menutup lubang-lubang jalan yang rusak parah. Dan itulah upaya pemerintah daerah Kabupaten Wajo untuk menunjukkan keseriusan dalam mencapai program kerja. Insya Allah untuk tahun 2021 tetap kami fokuskan program kerja pada bidang infrastruktur jalan. Ini masuk dalam program prioritas. Karena untuk mempercepat pemulihan ekonomi, karena ruas jalan adalah sarana yang sangat strategis bagi masyarakat Wajo. Jawab bagi teman-teman media tentang tanggapan saya tentang itu. Tentunya kita ketahui bahwa dalam suatu kegiatan itu yang bertanggung jawab adalah PPK
Dan tentunya saya sudah menyampaikan ke BPK, dan kami sampaikan bahwa untuk kegiatan ini masih terikat kontrak. Ya. Pak Bupati sering sampaikan di berbagai pertemuan bahwa di tahun pertama adanya defisit, tahun kedua ada COVID, akan tetapi tentunya apa yang menjadi program Bapak Bupati itu 1000 km mantap, tentunya insya Allah masih kita berusaha untuk ke sana. Ya, meskipun rintangan kita ketahui adanya berbagai rintangan yang ada, akan tetapi tentu saya yang dipercayakan Dinas PUPR tentu berbagai strategi yang kami laksanakan, termasuk di 2020 ini kami coba untuk berbagai ruas yang menjadi tanggung jawab kami berdasarkan peraturan Bupati 441 tentang jalan. Cukup di Kesbangpol yang main berkasnya dan kita menunggu responnya. Begitu juga dengan di Kemenkumham. Kalaupun Anda sudah memiliki persyaratan Kemenkumham, sudah mendapatkan itu, cukup saja menyampaikan kepada kami keberadaannya. Kepada pemerintah Kabupaten Wajo, khususnya dalam hal ini Bapak Kesbangpol, bahwa barangkali ada bisa regulasi atau kebijakan terutama kepada LSM atau ormas yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, namun tidak bertabrakan dengan undang-undang pers dan undang-undang ormas. Tentang forum komunikasi umat beragama, itu satu Pak, ini untuk Kesbang. Yang kedua, beberapa organisasi di Wajo ini saya butuhkan pembinaan khusus. Kenapa? Semakin tidak dibina semakin jauh. Apabila organisasi kamu dedikatkan, maka dia akan lebih baik. Tapi kalau dibiarkan seperti inilah Pak, Jumpa Pers ini salah satu kebijakan untuk merekatkan di antara kita dan saling mengisi. Saya kira ini saya minta, saya mohon Kominfo untuk dilanjutkan terus ini, Pak. Supaya tidak ada kesannya ada disembunyikan dinas, kemudian ada hal-hal lain yang perlu ditanyakan, kita coba respon. Jumpa pers ini kedua dinas yang hadir sebagai narasumber sangat mengapresiasi hal ini yang digagas oleh Dinas Kominfo sebagai bentuk sinergitas pemerintah Kabupaten Wajo dengan rekan-rekan media dalam menyajikan informasi program kerja agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana kinerja pemerintah Kabupaten Wajo. Serta mengharapkan dan butuh masukan serta dan gagasan dari rekan-rekan pers yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk bersama-sama membangun Wajo yang lebih baik. Wartawan agar sahabat semua. Jadi karena semua perwakilan apa yang disampaikan oleh teman-teman LSM, teman-teman wartawan merupakan kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan, sehingga bahkan berbagai kegiatan sesuai dengan tupoksi saya kita untuk berdiskusi dan mempertanyakan berbagai macam hal. Ini kalau begini masih ada Pak, kita juga mau ini bertanya. Untuk dipertemukan LSM dan Ormas. Ya. Terima kasih. Tentunya dengan kegiatan ini berbagai masukan-masukan yang ada dari teman-teman insan pers dan LSM tentunya jadi bahan masukan bagi kami untuk perbaikan ke depannya. Begitu pula para insan pers mengharapkan kegiatan Jumpa Pers ini berlanjut dan juga sebagai bentuk silaturahmi. Dari Sengkan, Tim Warta Wajo melaporkan.